Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kewirausahaan dengan anggota ada saya sendiri, yaitu Ani Rashidah, kemudian Muhammad Taufik Rizky Alfarid, Nimat Dwi Armawati, Rizka Aulianor, dan ada Sofi Aristia Wardani. Next. Nah, di sini saya dengan Kak Nimat Dwi Armawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu faktor-faktor pendorong dan kegagalan dalam kewirausahaan. Next. Faktor keberhasilan kewirausahaan. Nah, menurut F. Anggraini Puji Lestari tahun 2019, terdapat beberapa faktor umum yang mendukung keberhasilan suatu usaha, yaitu yang pertama, adanya kemauan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Sebaiknya orang yang memiliki kemampuan dan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses, karena kemampuan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Yang kedua itu ada tekad yang kuat dan juga ada kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemampuan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Yang ketiga itu ada kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi tidak akan menjadi peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang itu yang akan datang. Nah, kemudian ada lokasi. Lokasi ini sangat penting dalam kita menentukan suatu usaha. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dekat dengan sumber daya material, dekat dengan pasar sasaran, kemudian mudah mendapatkan tenaga kerja, mudah untuk fasilitas transportasi, mudah memperoleh bahan bakar, kemudian mudah memperoleh air dan masyarakat sekitar mau menerima. Nah, yang selanjutnya itu ada kualitas produk. Kualitas produk ini sangat tergantung. Usaha pada bidang manufaktur atau produksi harus memperhatikan betul kualitas, kuantitas, dan harga bahan baku yang dikirim oleh pemasok, serta teknologi produk yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Selanjutnya itu ada hubungan dengan pemasok dan distributor. Jika produk dalam usaha sudah besar, maka peran pemasok bahan mentah menjadi bahan yang sangat penting, karena tanpa pemasok tersebut, produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada keuangan. Jangan pernah berpikir bahwa bisnis tanpa keuangan yang lancar itu bisa berhasil ya, karena arus kas itu bagaikan aliran darah dalam tubuh. Bila arus kas tidak mengalir, maka bisnis akan berhenti dan mati. Jadi arus keuangan itu sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha. Kemudian selanjutnya itu ada organisasi. Ibarat sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh dan kuat, organisasi usaha itu harus terstruktur dengan baik. Organisasi usaha juga tidak statis tetapi dinamis, kreatif, dan berwawasan ke depan. Kemudian yang kesembilan itu ada perencanaan. Usaha tanpa rencana berarti berjalan tanpa tujuan yang jelas, karena rencana menjadi faktor penting dalam menjalankan sebuah usaha. Kemudian ada administrasi dan catatan bisnis. Tanpa mencatat dan dokumentasi yang baik dan mengumpulkan serta mengelompokkan data administrasi, maka strategi, teknik dan perencanaan, pengembangan program-program, dan arah perusahaan menjadi tidak berjalan sesuai dengan harapan karena hanya dilakukan berdasarkan perasaan saja. Kemudian yang ke-11 itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini memiliki beberapa faktor yang berpengaruh karena banyak usaha juga berhubungan dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah seperti pajak, distribusi, pendapatan daerah, dan lain-lain. Kemudian juga ada legalitas dan perizinan, situasi ekonomi dan politik, perkembangan budaya yang harus diikuti, kemudian ada juga lingkungan sosial yang berbeda di setiap daerah. Next. Nah, selanjutnya faktor keberhasilan kewirausahaan menurut Irawati 2017 dan Suhartatik 2019,
faktor keberhasilan kewirausahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Next. Nah, di mana faktor internal itu meliputi LOC atau locus of control. Individu yang memiliki internal locus of control mempercayai bahwa kegagalan dan kesuksesan yang dialami ditentukan dari usaha yang dilakukan. Individu yakin kemampuan yang dimiliki dan berusaha keras mencapai tujuannya. Berdasarkan penelitian Rodar terhadap wirausaha menunjukkan bahwa LOC ini berhubungan dengan motivasi berusaha dan berkorelasi positif dengan kesuksesan dalam berkarir. Kemudian yang kedua itu ada net achievement. Kebutuhan berprestasi mendorong individu untuk menghasilkan yang terbaik. Lambing dan Cole menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang wirausahaan dipengaruhi oleh kebutuhan akan berprestasinya yang mendorong individu menghasilkan yang terbaik dan biasanya memiliki inisiatif serta keinginan yang kuat untuk mengungkapkan ide-ide dalam pikirannya, menyampaikan gagasan demi mencapai suatu kesuksesan. Kemudian ada risk-taking. Risk-taking adalah orientasi terhadap pengambilan peluang dalam konteks pengambilan keputusan yang tidak pasti. Buston dan Adson 2006 dalam Widiandono et al. 2016 mengatakan bahwa secara umum kelompok dengan kegiatan entrepreneurship memiliki ciri risk-taking. Propensity lebih menonjol dibandingkan kelompok-kelompok lain. Kemudian selanjutnya itu ada need for independence. Kebutuhan akan kebebasan berarti kebutuhan individu untuk mengambil keputusan itu sendiri, menentukan tujuan, serta melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dengan caranya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai pribadi. Nilai pribadi akan menjadi dasar bagi individu pada saat mengambil keputusan dalam membuat perencanaan untuk mencapai suatu kesuksesan. Nilai pribadi yang dianut seringkali berbeda dengan nilai yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, nilai pribadi harus disampaikan sehingga tidak menimbulkan konflik yang mendasar ketika suatu hubungan sedang berjalan. Selanjutnya itu ada pengalaman. Pengalaman itu sendiri dapat diartikan pengalaman kerja individu sebelum memutuskan kewirausahaan sebagai pilihan karir. Kesris dan Peters 2000 menyatakan bahwa pengalaman kerja mempengaruhi individu dalam menyusun rencana dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang ketujuh itu ada jiwa entrepreneurship. Menurut Nichols, seorang pengusaha harus memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu mengarahkan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan, energik, serta toleran dalam ketidakpastian. Selanjutnya itu ada emosi. Emosi menurut Cooper dan Sawak tahun 2000 menyebutkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Ditambahkan oleh mereka bahwa intelektual cerdas seringkali bukanlah orang yang paling berhasil dalam bisnis maupun kehidupan. IQ kemungkinan berhubungan dengan 4% dari keberhasilan di dunia nyata. Lebih dari 90% keberhasilan berhubungan dalam bentuk-bentuk kecerdasan. Selanjutnya itu ada kreativitas. Menurut Alma tahun 2000, kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Indikatornya adalah ingin tahu, ada optimis, fleksibel, mencari solusi dari masalah, kemudian orisinil dan suka berimajinasi. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi. Hadiyati tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dalam wirausahawan adalah kemampuan berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan berubah-ubah. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan oleh seseorang. Next. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nima Dwi Armawati. Persilahkan, Kak. Baik,
Saya akan lanjutkan penjelasan dari Ani tadi. Untuk faktor eksternalnya itu sendiri, yang pertama itu ada role model. Role model di sini merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi individu dalam memilih kewirausahaan sebagai karir. Nah, yang kedua itu ada dukungan keluarga dan teman. Di sini dukungan dari orang terdekat akan mempermudah individu sekaligus menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi permasalahan. Dukungan dari lingkungan terdekat akan membuat individu mampu bertahan menghadapi permasalahan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan formal yang berperan dalam kewirausahaan karena memberi bekal pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha, terutama ketika menghadapi suatu permasalahan. Lalu yang keempat ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan sosialisasi primer yang menjadi pembentuk kepribadian seorang termasuk di dalamnya. Niat berwirausaha sehingga keberadaan lingkungan keluarga dalam pembentukan minat wirausaha seorang menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir itu ada lingkungan sosial ekonomi. Nah, lingkungan sosial ekonomi itu mempengaruhi niat berwirausaha. Karena apa? Karena lingkungan yang mayoritasnya berwirausaha, maka kemungkinan besar individu yang ada di lingkungan tersebut juga akan berminat untuk berwirausaha. Next. Lalu ada faktor kegagalan kewirausahaan. Ini menurut M. Jana tahun 2015, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam suatu usaha, yaitu yang pertama, ada pengetahuan dasar yang dimiliki, yaitu tentang teknik dengan cara mendirikan usaha yang diperlukan. Nah, pengetahuan dan wawasan berpengalaman yang memadai tentang yang akan ditekuni. Lalu merancang bisnis dan plan adalah sesuatu keharusan bekal nekat dan pengetahuan terbatas tidaklah cukup. Dengan bisnis plan yang baik diharapkan usaha ini dapat berjalan. Lalu yang kedua ada keterbatasan waktu. Nah, seiring usaha industri dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penambah keuangan keluarga juga, hal-hal seperti ini dianggap tidak serius. Padahal waktu menjadi sangat berarti karena dapat dijadikan ukuran untuk menentukan laba rugi. Lalu yang ketiga itu ada modal usaha. Modal usaha ini bukanlah masalah sederhana, karena menyangkut modal mental yang dimiliki pengusaha, yaitu semangat juang, keuletan, ketekunan, dan kegigihan, serta sikap mental yang kuat. Lalu yang keempat, ada lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha itu sendiri. Lalu yang kelima itu ada kurangnya pengawasan dan peralatan. Pengawasan itu erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan ini dapat mengakibatkan penggunaan peralatan perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Nah, lalu yang ketujuh itu ada ketidakmampuan dalam melakukan peralihan kewirausahaan. Wirausahaan yang siap menghadapi dan melakukan perubahan yang tidak akan menjadi wirausahaan yang berhasil. Keberhasilan dalam wirausaha hanya diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Lalu yang kedelapan itu ada kontradiktif antar AKU, yaitu pendidikan atau latar belakang, pengalaman, kesuksesan dengan bisnis itu sendiri, dan ini suatu keharusan. Bisnis itu long journey atau sebuah perjalanan panjang. Bisnis itu seperti soulmate atau teman hidup, sehingga bila hati dan diri Anda tidak cocok dengan jenis usahanya, maka sudah pasti terjadi penolakan dari dalam hati dan pikiran Anda. Lalu yang kesembilan itu ada tidak melakukan riset dan analisis pasar. Bisnis yang tidak melakukan riset berarti bisnis yang asal-asalan atau cenderung nekat, sehingga mudah sekali jatuh karena tidak ada link dengan pasarnya. Bisnis semacam ini akan sulit berkembang. Lalu yang 10 itu ada masalah legalitas dan perizinan, yaitu usaha itu juga memerlukan surat izin dan legalitas, baik itu izin usaha, izin domisili, SIUP, atau surat izin usaha perusahaan, maupun hak atas kekayaan intelektual, seperti merek dan nama perusahaan. Bila tidak ada legalitas dan perizinan, maka usaha bisa saja disegel dan dilarang beroperasi. Lalu yang ke-11 itu tidak kreatif dan inovatif.
Kreativitas dan sikap inovatif adalah cara Jitu untuk keluar dari tekanan persaingan. Tanpa kreativitas, inovasi, bisnis Anda akan mudah jatuh dan cenderung untuk bertarung harga, sehingga menyebabkan tingkat keuntungan itu semakin kecil. Lalu yang ke-12 itu ada cepat puas sendiri, yang dimana ingatlah kata-kata yang bijak berikut. Pesaing itu tidak pernah tidur. Pesaing itu seperti awan yang terlihat tidak bergerak, tetapi bila tidak didekati, sebenarnya mereka sedang bersaing. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ke-13 ada one man show or the boss, not a leader. Banyak wirausahaan yang bermental bossy atau seorang bos yang cenderung one man show atau saya adalah segala-galanya dalam proses pengambilan keputusan dan tidak ada yang berani mengganggu gugat. Karyawan harus menuruti perintah, bukan diajak bekerja sama. Tipe ini biasanya otoriter, tidak pernah salah, dan jikalau ada masalah biasanya seperti kebingungan atau kebakaran jenggot, sehingga dalam mengatasi masalah tidak mencari inti masalah itu sendiri. Lanjut. Nah, ini daftar pustakanya bisa dilihat atau bisa juga cari-cari. Lanjut. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan open mic-nya. Permisi, izin bertanya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rizky Alfarid. Jadi di sini saya ingin bertanya. Salah satu faktor internal keberhasilan kewirausahaan kan ada yang namanya risk taking. Nah, kenapa risk taking bisa menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan wirausaha? Apakah bisa berikan contohnya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Kenapa risk taking itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam wirausaha itu? Karena seorang wirausaha yang risk taker itu adalah mereka yang siap memperjuangkan tujuan hidupnya dan berani menanggung resiko dan yang akan terjadi nantinya. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang bisa dikatakan risk taking adalah orang yang siap keluar dari zona nyaman yang sedang dijalani saat ini demi menggapai apa yang mereka inginkan. Ada beberapa kriteria risk taking, yaitu seseorang yang siap mengambil resiko dan siap menghadapi kegagalan yang akan terjadi, serta seseorang itu memiliki prinsip bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali saja. Seperti itu, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat dimengerti. Ya, kalau ada pertanyaan lagi bisa open mic-nya ya, Dek. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, saya Sofia Rizkia Wardani. Jadi pertanyaannya itu, tadi kan di faktor kegagalan kewirausahaan yang terakhir ada istilah yang namanya one man show or the boss not the leader. Dikatakan juga bahwa orang dengan tipe ini itu biasanya otoriter. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah seseorang dengan tipe otoriter itu malah tidak bisa membuat usahanya maju? Bukankah biasanya orang dengan tipe ini itu malah bisa memimpin usahanya dengan baik? Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Langsung aku jawab ya. Sebenarnya ada keuntungan dan kerugian tersendiri dari gaya kepemimpinan otoriter itu sendiri. Beberapa tokoh di dunia bahkan ada yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter ini dalam kepemimpinannya, seperti Napoleon Bonaparte atau Queen Elizabeth. Kepemimpinan otoriter ini sendiri adalah gaya kepemimpinan yang menumpukan proses pengambilan keputusan pada posisi kepemimpinan teratas. Jadi, satu-satunya pihak yang memiliki kontrol untuk membuat semua keputusan strategis adalah pemimpin. Kelebihannya, kepemimpinan otoriter itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pemimpin yang mengambil keputusan. Sedangkan kekurangan dari pemimpin itu terlihat seperti penguasa dan bukan rekan kerja saja. Ada beberapa cara agar kepemimpinan otoriter itu bisa berjalan dengan baik, seperti menghormati bawahan sebagai rekan kerja, komunikasikan secara detail dengan rekan kerja, bersikap adil, dan izinkan semua orang untuk berpendapat. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.
Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.